kami mengakomodir aspirasi dari masyarakat. Ya, contoh tadi bahwa di petak 1 nih ditanami jati, ternyata masyarakat mau dikombin dengan tanaman MPTS, tanaman buah-buahan, itu boleh saja. Cuman lewati mekanismenya, masyarakat harus ya lapor lah secara tertulis sehingga kan terekod dengan baik. Misalkan nih di tanaman jatinya, di tanaman tepinya mau ditanami MPTS jenis alpukat, durian, kan gitu ya, itu diperbolehkan. Karena sekali lagi bahwa salah satu yang menjadi visi misi kita adalah aspek sosial. Karena endingnya bahwa misalnya dia menanam alpukat, ini suatu ketika buahnya pasti akan saya miliki. Seperti itu, artinya ada kepedulian di sana, partisipasi masyarakat sangat tinggi untuk kegiatan penanaman itu. Sobat Kopi Lestari, hari ini saya akan berbincang mengenai kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman dalam rangka melestarikan hutan di Jawa Timur. Sudah hadir di samping saya Pak Sofyan dan Pak Faisal. Selamat siang Pak Sofyan dan Pak Faisal. Selamat siang Mbak Hasna. Pak, saya ingin mengetahui nih, bagaimana mengenai persemaian di Perum Perhutani? Kami yang berada di Perum Perhutani ini alhamdulillah adalah insan yang saya kira punya amanah untuk mengelola hutan di Jawa, khususnya di Jawa Timur. Nah, berbicara terkait dengan pengelolaan hutan, ini harus holistik ya, mulai dari persemaian, kemudian tanaman, pemeliharaan, ada produksi, ada keamanan, bidang sosial dan sebagainya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk tanaman ini adalah pekerjaan yang dimulai di hulu ya, di hulu, sehingga nanti sebelum berbicara proses tebangan dan keamanan, maka Perum Perhutani harus bisa mensukseskan persemaian dan tanaman, karena ini adalah cikal bakal hutan itu jadi. Maka berbicara pengelolaan hutan itu kan muaranya 3P sebetulnya, ada planet ya, lingkungan, kemudian people, sosial, dan produksi atau finansial, karena kita berada di Perum Perhutani yang namanya adalah BUMN ini, yang mengelola hutan di Jawa ini. Maka berbicara persemaian, tentu Perum Perhutani ini persemaiannya adalah kunci pokok suksesnya tanaman. Kalau tanamannya persemaian tidak sukses, maka tanamannya tidak sukses. Kenapa? Karena berbicara persemaiannya adalah berbicara makhluk hidup, kan begitu ya? Berbicara makhluk hidup, maka persemaian di Perum Perhutani ini adalah persemaian dari sisi jenis itu banyak, Mbak Asna ya. Ada jenis jati, kemudian ada pinus, ada kayu putih, ada mahoni dan sebagainya. Karena di Perum Perhutani itu kan dibagi dari sisi kelestarian atau bidang perencanaan itu kan ada kelas perusahaan. Ada di Jawa Timur ini yang satu KPH kelas perusahaannya jati. Sehingga apa? Sehingga di hulu disiapkan persemaian bibit jati. Kan begitu. Contoh di wilayah Harun 1 ada Bojonegoro, Jatirogo, Tuban, itu adalah kelas perusahaan atau KPH Jati. Kemudian garisnya sedikit ke Rayon 3. Rayon 3 ada Kediri, ada Jombang, di situ ada jenis-jenis pinus. Termasuk juga di Rayon 4, Rayon 5. Jadi berbicara jenis persemaian sangat beragam tadi ya. Tetapi berintinya bagaimana kemudian kualitas dan kuantitas bibit persemaian ini sampai di lahan, sampai ditanam di lapangan ini sudah ready ya, sudah ready. Maka di persemaian ini adalah menjadi kunci. Jadi selama setahun ini ya kita fokus untuk kemudian menjadikan persemaian ini jadi. Jadinya biasanya cirinya apa bibit jadi atau semai siap tanam itu? Contohnya biasanya itu ya dia harus kokoh ya, batangnya harus kokoh. Jadi dari sisi warna bisa dibedakan antara bibit yang sudah siap tanam dengan yang belum siap tanam. Jadi kalau masih muda dia biasanya berwarna hijau, setelah dia siap tanam biasanya menjadi coklat. Itu menunjukkan bibit itu sudah siap tanam gitu. Rata-rata ya kalau semai atau bibit di persemaian ini ready, dia mulai awal nabur, benihnya ditabur di persemaian sampai dengan siap tanam ya kira-kira 4 sampai 80 bulan lah. Ada jenis-jenis yang lama memang, contoh pinus ya, pinus itu ya memang dimulai bulan Maret sudah harus dia sudah overspin, artinya sudah disemai. Nah nanti di awal musim hujan di November Desember baru siap dilakukan penanaman di lahan kan gitu ya. Ada jenis-jenis juga yang dia cepat besar,
contoh jenis FGS, Fast Growing Species. Itu artinya jenis-jenis dia mulai dia awal ditabur ya benih itu ya di persemaian, di bedeng semai itu sampai dengan menjadi bibit yang siap tanam butuh waktu nggak lama ya sekitar 4 bulan sampai 5 bulan lah. Kan itu contoh sengon misalkan gitu dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman yang bersemaian ini fokus untuk menjadikan bibit ini siap tanam sehingga nanti di awal musim hujan di bulan November Desember ya baru dilakukan penanaman. Tapi biasanya sebelum dilakukan penanaman ada tahapan yang dinamakan persiapan lapangan. Nah, gitu Mbak. Nah, ini untuk persemaian. Dari banyaknya jenis tanaman itu tadi Bapak, saya ingin menanyakan nih, saya belum tahu mengenai apa saja sih Pak sebenarnya kegiatannya dalam melakukan pemeliharaan atau dalam melakukan tanaman. Nah, itu tanaman kalau di perhutani sebutannya tanaman. Iya ya Pak, reboisasi tapi sebutannya tanaman, betul ya Pak? Betul Mbak. Seperti apa? Mungkin Iya, bisa dijelaskan. jadi nyambung sedikit ya. Jadi sebetulnya kegiatan persemaian nyambung dengan kegiatan tanaman, nanti nyambung ke peliharaan beliaunya Pak Sopyan kan gitu ya. Jadi setelah bibit ready, contoh untuk kesambi pinus itu kan di bulan Maret sudah harus 100% sudah ready. Artinya dia sudah dipindah dari bedeng sapi ke polybag. Itu berapa hari setelah tanam Pak biasanya? Jadi setelah ditabur biasanya kan macam-macam. Seminggu bahkan sebulan baru tumbuh tuh. Tergantung komoditasnya ya. Tergantung komoditas. Lah, tumbuh di sini ya seperti kesambi kemudian pinus dia sudah harus 100%. Contoh nih misalkan kita nabur 100 benih atau biji ya. 100 ini harus sudah jadi bibit pinus ya atau bibit kesambi di bulan Maret. Kenapa ada timeline-nya? Karena waktu ini menentukan. Telat sedikit saja maka dia akan menjadi bibit yang tidak siap tanam. Artinya nanti ada konsekuensi pada saat penanaman di lapangan dia menjadi bibit yang tidak bisa beradaptasi. Nah disitulah ada titik yang bisa menyebabkan kematian bibit di lapangan. Oleh karenanya timeline tentang waktu MBS ini harus ditepati persemaian. Nah tadi lanjut ya. Setelah persemaian berarti lanjut ke tahapan berikutnya adalah persiapan lapangan. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya teman-teman yang di lapangan setelah Pak Mandor tanam menerima spring gas berupa SPK surat perintah kerja tanaman, mereka melakukan pengecekan dulu. Mana sih lokasi-lokasi yang mau dilakukan penanaman kan gitu. Nah di spring gas SPK ini lengkap detail bahasanya ya, ada lokasi kan gitu ya, keluasannya berapa hektar, itu kemudian dilakukan pengecekan atau survei di lapangan dan dilakukan penandaan. Pojoknya misalkan di sini sehingga ketemu nanti lokasinya di sini keluasannya berapa hektar. Setelah itu dilakukan persiapan. Kegiatannya apa? Pembersihan, ya dibersihkan dulu. Kemudian penentuan batasnya, pembuatan jarak tanam juga. Betul. 100 atau berapa? Betul. Ya, pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan lubang tanam. Kemudian nanti ada pemberian. Itu ya Pak itu untuk lubang tanamnya. Iya, nah tadi masalah jarak tanam variatif ya. Tergantung komoditasnya lagi. Tergantung komoditas. Contoh jati, kita sekarang jati bisa 3x3 bahkan 6x3. Tapi juga tidak hanya kepentingan korporat. Kami juga mengakomodir aspirasi dari masyarakat. Contoh masyarakat nih, masyarakat misalkan di sekitar kawasan hutan banyak yang tidak mampu. Mereka mau nanami dengan palawija atau tanaman semusim. Misalkan nih ada jahe, misalkan ya ada kunir, ada porang dan sebagainya. Maka jarak tanam ini bisa sati atau bisa dikondisikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah masyarakat usul ke Pasper ke ADM ke Pak Kadipri nanti diproses kan gitu ya, sehingga kita fleksibel. Karena tadi kembali lagi bahwa fungsi hutan adalah 3P, planet, people, dan profit. Begitulah. Setelah melakukan persiapan baru melaksanakan penanaman. Kapan? Biasanya awal musim hujan. Lah tahun ini kebetulan kan musim kemarau kemarau basah. Tapi ya teman-teman tidak berani karena kemarau basah pun kan ini kan selang hujannya kan tidak merata, tidak rutin. Biasanya musim hujan bisa seminggu 2 kali 3 kali. Lah ini hujan cuman kan tanah ibaratnya belum basah benar, sehingga nanti tetap nunggu di awal musim hujan sekitar November Desember baru melakukan proses penanaman. Gitu kan. Nah setelah penanaman nanti melakukan pemeliharaan tahun depan ya berupa pupuk, bapak, dangir, dan sampai dengan tahun ketiga. Tahun keempat kelima nanti dilakukan pemeliharaan beliaunya yang ini membidangi. Ini Pak, saya ingin agak mundur ke belakang sedikit mengenai persemaian. Saya agak pengen tanya nih sebenarnya. Kan persemaian itu Pak biasanya menggunakan bahan
tanam atau menggunakan komposisi mungkin kayak tanah yang saya tahu ya, tanah, betul. terus dibandingkan lagi dengan pupuk kandang kambing Ya. atau pupuk kandang ayam atau sapi, terus dibandingkan lagi dengan arang sekam atau betul. sekam padi. Nah, yang digunakan apa sih Pak sebenarnya? Betul. Jadi ya memang tadi yang saya bahasnya itu adalah pondasi. Jadi ibaratkan rumah, pondasinya harus kuat. Ya. Tanaman sama, medianya itu harus artinya gini, bahasa bilangnya harus mengandung gizi tinggi. Gizi tinggi seperti harus mengandung 4 sehat 5 sempurna. Contoh tadi, topsoilnya harus yang subur. Mohon maaf, tidak semua tanah memiliki topsoil yang subur. Ada tanah-tanah yang ada tingkatannya. Ada yang subur, ada yang tanah liat, ada yang batu berpasir dan sebagainya. Nah, kita pilih betul-betul yang topsoil ya. Topsoil ini ya campuran. Jadi sejak saat di persemaian di polybag itu sudah betul-betul topsoil yang sesuai dengan standar SOP. Kemudian nanti di lapangan juga dilakukan pembuatan lubang ukuran 40 kali 40 kan gitu, 40 kemudian baru dimasukkan medianya. Medianya itu tidak hanya topsoil, tapi juga ada campuran pupuk dasar, pupuk kandang 3 kilo. Pupuk kandang ya bisa macam-macam, kalau organik ya bisa dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Tapi diupayakan memang yang sudah fermentasi. Fermentasi ini artinya sudah siap diserap oleh akar-akar tanaman. Dengan perbandingan berapa itu Pak? 1:1? 3 kilo. 3 kilo, ya secara corporate langsung dicampur. Sebetulnya kalau berbicara di luar corporate ya artinya semakin banyak organiknya semakin bagus. Cuman kan karena kita corporate ada, mohon maaf ya, ada hitung-hitungannya, ada sisi biaya sehingga betul-betul yang dari sisi kira-kira pembentukan vegetasinya ya, vegetatifnya itu kemudian disandingkan dengan biaya yang agak masih matching. Jadi biayanya efisien tapi pertumbuhan tanamannya bisa maksimal. Maka secara corporate untuk intensif ya, pemeliharaan intensif tanaman yang ditanam dengan silviculture insektisilin, maka pupuk dasarnya cukup diberi 3 kilo per lubang, bahasanya begitu. Insya Allah dengan 3 kilo ini tanaman bisa tumbuh dengan maksimal sampai dengan akhir ditebang nanti. Kalau jati ya umur 40-50 kan gitu ya. Kemudian kalau pinus ya hampir sama dan sebagainya. Kalau FGS seperti sengon ya bisa 5 atau 6 tahun lah kira-kira gitu. Terima kasih Pak untuk penjelasan yang luar biasa sekali. Nah, ini saya akan beralih ke pemeliharaan ini seperti apa. Siap, betul Mbak Asna. Pak, bagaimana Pak untuk pemeliharaannya? Mungkin menggunakan pupuk, maaf ya, ada campuran pupuk kimia atau bagaimana Pak? Dan itu penyiangannya itu biasanya berapa bulan sekali atau dilakukan seminggu sekali, seminggu 2 kali? Bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Boleh ngopi ya? Boleh Pak. Mari ngopi terlebih dahulu sebelum menjelaskan Pak. Siap, ngopi dulu. Bismillah. Mantap sekali nih kopinya nih. Mantap ya Pak. Mantap. Coba dirasakan tuh di siang hari ini. Terima kasih Mbak Asma sudah diundang di acara podcast pada siang hari ini. Sebenarnya ini adalah pengalihan tugas, alih tugas dari bidangnya Pak Faisal ke bidang kami. Beliau seperti yang beliau ceritakan tadi kan sudah dari mulai item persemaian sampai dengan proses penanaman sampai dengan proses ke pemupukan sudah cukup panjang untuk beliau cerita. Nah, tiba saatnya kelolanya diserahkan kepada kami untuk bidang pemeliharaan. Nah, di bidang pemeliharaan ini memang ada 4 item pekerjaan yang harus kami laksanakan, yaitu kegiatan babat, pruning, pembuatan PCP dan TSP. Dan non teknisnya adalah kegiatan perlindungan dan pengendalian. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di 2 aspek kegiatan ini memang ada satu yang menjadi fokus teman-teman di lapangan, yaitu pada kegiatan perlindungan dan pengendalian. Pada tanaman tahun keempat dan kelima itu banyak lahan-lahan kita yang masih digarap, sehingga untuk kegiatan pruning babat itu biasanya dikerjakan oleh para penggarap yang ada di kawasan itu. Namun secara teknis kelihatannya belum sesuai dengan PK yang ditentukan, petunjuk kerja yang ditentukan. Nah, di sanalah mungkin nanti teman-teman daerah, dalam hal ini KRPH, Asper, untuk melaksanakan evaluasi kembali untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para penggarap. Itu yang menjadi fokus kami saat ini. Intinya bahwa kegiatan pemeliharaan ini
lebih cenderung kepada tindakan silvikultur, artinya memberikan ruang tumbuh, komposisi yang nantinya akan mendapat nilai tambah serta bernilai ekonomis. Mungkin seperti itu Mbak Nia, sepintas dari penjelasan bidang pemeliharaan. Nah, iya Pak, terima kasih. Untuk saya ingin menanyakan juga, saya mendengar bahwasanya juga ada di pemeliharaan itu ada RHL. Nah, betul ya Pak? RHL itu sebenarnya apa sih Pak, dan kegiatannya apa? Kaitannya RHL, BPDAS Solo, BPDAS Berantas dan Perhutani memang sudah membuat komitmen bersama sejak tahun 2019, ya, dari 2019 sampai dengan tahun 2021 kemarin, total luas RHL yang sudah dilaksanakan penanaman berkisar di 19.000 hektar, itu tersebar di 18 KPH. Di dalam hal itu memang partisipasi masyarakat kita libatkan, monitoringnya juga kita laksanakan. Kegiatan-kegiatan yang ada di RHL sebenarnya berbeda dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Faisal. Mungkin Pak Faisal arahnya ke bidang tanaman pembangunan. Kalau di saya kaitannya ke bidang di hutan lindung, Pak. Jadi jenis tanamannya berbeda, ada buah-buahan, ada nangka, ada durian. Siap. Ya, jadi itu ada nangka yang nantinya suatu ketika tanaman itu bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan. Untuk pemilihan jenis juga kita ikutkan. Jadi masyarakat di sekitar hutan itu bisa mengusulkan kira-kira jenisnya jenis apa sih yang cocok untuk ditanam. Ya. Seperti itu, Mbak. Ya. Nah, tadi udah bahas banyak banget ya Pak. Saya penasaran, dari segitu banyaknya tanaman ya, yang nanam siapa sih Pak? Apakah ada lembaga masyarakat di daerah sana atau pihak luar yang menanam, atau mungkin Pak Faisal sama Pak ini yang menanam sendiri? Pak Sofian sendiri yang langsung terjun, langsung nanam gitu di pagi hari? Bisa dijelaskan mungkin Pak? Kalau untuk kegiatan tanaman, semua kita melibatkan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Jadi partisipasi masyarakat kita butuhkan. Proses-prosesnya memang ada kegiatan penggalian, pengangkutan, itu semua dilibatkan, masyarakat semua kita libatkan. Mereka dinaungi dengan LMDH, Lembaga Masyarakat Hutan, dan itu sudah berjalan puluhan tahun, Mbaknya. Seperti itu. Bagaimana Pak respon masyarakat dengan adanya melakukan penanaman di daerahnya masing-masing? Mereka senang atau mungkin ada kendala-kendala juga, kan sudah berjalan bertahun-tahun juga ya Pak, mungkin kendalanya apa sih? Untuk saat ini tidak ada kendala, mereka malah senang, ya senangnya apalagi kalau bekerja di area RHL ya. RHL kan ada tanaman buah-buahan, Mbak ya, buah-buahan itu bahkan kalau tanaman tersebut mati mereka sulam sendiri secara swadaya karena inisiatif ya Mbak? Inisiatif, karena endingnya bahwa misalnya dia menanam alpukat, ini suatu ketika buahnya pasti akan saya miliki. Seperti itu, artinya ada kepedulian di sana, partisipasi masyarakat sangat tinggi untuk kegiatan penanaman untuk saat ini. Nah, untuk kegiatan RHL itu tadi Pak, apakah melibatkan pihak eksternal juga? Semua kita libatkan. Jadi kalau kita BPDAS Berantas, BPDAS Solo, biasanya untuk evaluasi monitoring mereka menurunkan tim konsultan yang namanya tim Wasley, namanya pengawasan dan penilaian. Semua kita libatkan, Mbak. Jadi item masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, nanti kita undang, mereka kita suruh bagaimana sebenarnya RHL di sini, kira-kira tingkat keberhasilannya bagaimana, mereka yang menjawab. Ya, seperti itu. Jadi kita transparan. Jadi teman-teman di KPH itu memang maksimal, Mbak, untuk RHL ini, apalagi itu kerjasama dengan BPDAS ya. Saya kira sampai saat ini tidak ada persoalan, bahkan masyarakat yang ada di sekitar itu menanyakan lagi ke kami kapan lagi kegiatan ini untuk dikembangkan, seperti itu. Terkait banyaknya kegiatan ini Pak, pastinya kan ada monitoring dan evaluasinya. Mungkin untuk monitoringnya dari penanaman seperti apa, pemeliharaan seperti apa, mungkin dari Pak Faisal terlebih dahulu. Ya,
untuk monitoring evaluasi ini kan sebetulnya teman-teman di grassroots itu kan melakukan itu setiap hari. Dalam artian kan di kami ini kan secara struktural ada mandor tanam, ada Pak Menteri, ada Aspel, sampai dengan ADM. Ini di Satker ya, kan gitu. Nah, mandor tanam ini sebetulnya dilengkapi dengan tools, gitu, perlengkapan atau peralatan yang namanya itu ya buku hijau. Lah buku hijau ini diisi setiap waktu, ya setiap hari ya, terkait dengan kondisi-kondisi atau potensi-potensi SDH yang ada di wilayahnya. Khususnya berbicara tanaman ya Pak Mandor Tanam harus melakukan monitoring evaluasi gitu. Nah di perhutani ini tanaman tahun kedua dan tanaman tahun ketiga, tahun kedua ini berarti contoh ya sekarang tahun 2022, maka tanaman yang berasal di tahun 2021. Kalau tanaman tahun 2003 berarti tanaman tahun 2020. Maka ini Pak Mandor harus melakukan monef atau melihat dia berapa sih persentase tumbuh di semua petak tanaman tahun kedua dan ketiga. Catatnya adalah semua. Nah, itu kemudian dicatat di buku hijaunya supaya apa? Ini menjadi catatan yang komprehensif, menjadi buku pintar lah buat kita semua kan gitu. Oh contoh nih di petak 1 ternyata persentase tumbuhnya 100%. Ada lagi di petak 2 nih persentase tumbuh pohon jatinya 90%. Soalnya dari tingkat struktur tanahnya pasti beda. Betul, nah, pemeliharaannya beda, kemudian mungkin ada suasana yang ekstrim sehingga menyebabkan kematian bibit di lapangan. Nah, disitulah butuh langkah-langkah manajemen, contoh dilakukan penyulaman, pendangiran, pemupukan organik maupun anorganik dan sebagainya. Sehingga dengan monif ini yang dilakukan secara periodik itu akan bisa mengawal dan menjamin proses keberhasilan tanaman. Tidak hanya di situ, di mandor dilakukan, nanti di level KPH juga dilakukan. Paling tidak 1 tahun sekali tim melakukan penilaian terhadap lokasi-lokasi tanaman. Divre juga melakukan, tidak hanya Divre, direksi juga melakukan. Baik itu tanaman tahun kedua, tahun ketiga ini dilakukan oleh PHW, Perencanaan Hutan Wilayah, bagian perencanaan, kemudian direksi juga melakukan monif. Divre melakukan itu terhadap tanaman tahun kedua, itu dan ke-6 itu sekitar 5-10%. Misalkan nih luas tanaman Jawa Timur 13.000, berarti kan 10%-nya 1.300 hektar. Itu dilakukan di lapangan dengan pembuatan sampling peta ukur, ukurannya 20-20 400 berarti ya dibagi 10.000 kira-kira 0,4% intensitas samplingnya. Intinya monif ini dilakukan secara periodik. Di luar itu juga kami yang di sini saya membidangi tanaman, pemeliharaan. Kadang-kadang kalau misalkan sifatnya urgent atau ada permintaan dari teman-teman KPH ya, oh ini butuh monitoring nih di lapangan atau butuh saran masukan, kami turun ke daerah melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan, termasuk juga memberikan pembinaan, supporting terhadap teman-teman yang berada di lapangan. Sehingga apa? Sehingga tugas tanaman ini adalah tugas bersama. Kita saling membentuk teamwork yang bagus untuk betul-betul kemudian tanaman ini sebagai aset perusahaan bisa kemudian tidak hanya menanam, tapi bisa berhasil sukses sampai dengan dilakukan penebangan. Karena ini adalah investasi jangka panjang, bahasnya investasi jangka panjang. Apalagi berbicara jati, sono keling, waktunya panjang. Bahkan mohon maaf, yang nanam biasanya ya pendahulu kita, mohon maaf sudah meninggalkan alam dunia. Jadi begitu luar biasa tugas mulia ini sehingga sejak awal harus betul-betul strike kita kawal secara bersama-sama untuk proses itu. Jadi begitu bahasnya. Terima kasih Pak. Mungkin nggak sih Pak, saya itu penasaran dari tadi, mungkin nggak sih dari perhutani itu akan menanam tanaman selain jati, mahoni atau selain yang disebutkan tadi lah, itu mungkin nggak Pak? Mungkin ya, mungkin sekali ya. Tadi bahwa apakah sudah ada rencana yang lain Pak? Ya, jadi kami mengakomodir aspirasi dari masyarakat. Ya, contoh tadi bahwa di petak 1 nih ditanami jati, oh ternyata masyarakat mau dikombin dengan tanaman MPTS, tanaman buah-buahan, itu boleh saja, cuman lewati mekanismenya, masyarakat harus ya lapor lah secara tertulis sehingga kan terekod dengan baik. Oh misalkan nih di tanaman jatinya, di tanaman tepinya mau ditanami MPTS jenis alpukat, durian, kan gitu ya, itu diperbolehkan, karena sekali lagi bahwa salah satu yang menjadi visi misi kita adalah aspek sosial. Kan termasuk jarak tanam kita fleksibel, pola kita itu tidak kaku ya. Ada di kami itu pola tanam, pola kebun ini artinya semuanya bisa tanaman agroforestry. Ada juga pola pelong-pelongan, oh yang di sini nih lebarnya 40 meter
tanaman kehutanan perhutani, kemudian 20 meternya misalnya tanaman agroforestry atau tanaman pola hijau masyarakat, kemudian di pelong ketiganya tanaman perhutani. Ada juga sistem klaster. Klaster ini hampir sama dengan pelong-pelongan, cuman dia lebih mendekati lokasi lokasi yang didiami oleh masyarakat, pagar sarinnya. Oh, masyarakat misalkan rumahnya di sebelah barat, maka tanaman agroforestry-nya atau tanaman pola hijaunya didekatkan di lokasi yang berdekatan dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga gampang atau lebih dekat dalam melakukan perawatan tanaman agronya. Perhutani juga bisa lebih maksudnya tanaman kehutanannya, sehingga kolaborasi antara kebutuhan masyarakat dengan kepentingan korporat bisa terjaga, menyatu dengan baik. Jadi bisa, itu fleksibel. Kita fleksibel. Tadi yang sudah dijelaskan kan mengenai aspek sosial ya Pak. Betul. Untuk aspek ekonominya bagaimana sih Pak? Ya, jadi aspek ekonomi, aspek sosial, kemudian aspek lingkungan ini adalah 3 aspek yang tidak bisa dipisahkan. Begitu. Menyatu, betul, segitiga, dan harus berimbang. Tidak boleh ada yang saling mengalahkan satu sama lain. Semuanya harus berimbang. Bicara sukses produksi berarti harus sukses sosial dan sukses ekologinya, kan gitu ekologinya. Jadi tadi berbicara tanaman, contoh ya, begitu tanaman sukses, maka secara otomatis dia bisa menghindari dari bencana longsor, dari banjir, bisa menciptakan iklim mikro, suhunya sejuk adem, kan gitu. Begitu dia tanaman jadi, maka dia produksinya apa? Dia sudah ready nanti pada saat ditebang, pohonnya siap ditebang, kan gitu ya. Kemudian dari sisi aspek sosial, sama. Begitu hutannya jadi, masyarakat bisa nanami di bawah vegetasi itu tanaman-tanaman yang tahan naungan, toleran. Contoh, tanaman empon-empon, jahe, kuning itu kan butuh naungan. Nah kalau nggak jadi hutannya kan nggak bisa tumbuh dengan baik. Sehingga tadi kembali lagi, ketika berbicara kelestarian hutan maka 3P ini harus kita kelola dengan baik, planet, people, dan profitnya. Gitu bahasanya kira-kira. Ya, terima kasih Pak dari segi pengalaman. Untuk dari segi pemeliharaan bagaimana sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Mungkin sama, jadi apa yang disampaikan tadi Pak Faisal kaitannya dengan monitoring mungkin ya sama, artinya ada pengendalian di sana. Cuman kalau kita dengan eksternal BPDAS dengan das berantas itu ada yang namanya histori ada dokumen proses meliputi bagaimana awal asal mulanya peta tersebut, kondisi awalnya seperti apa, itu sudah terpotret di dokumen prosesnya teman-teman, mulai dari awal penanaman sampai kepada proses 2 tahun ke depan itu ada semua. Jadi kalaupun nanti terjadi perubahan SDM atau mutasi itu mengikuti. Jadi kami yakinkan bahwa tanaman HRL yang dilaksanakan oleh Perhutani secara penilaian sudah di atas, artinya sudah cukup sangat baik. Gitu, Pak. Kemudian Pak, pertanyaan saya yang terakhir, harapannya apa sih untuk penanaman dan pemeliharaan di Perum Perhutani? Mungkin singkat saja dari Pak Faisal dan Pak Sofyan. Baik, terima kasih bahasanya dari saya singkat. Jadi bahwa tanamannya adalah aset kita dunia dan akhirat. Oleh karenanya kita sebagai insan manusia yang kita ini kan khalifah, pemimpin di muka bumi, maka jadikan tanaman. Insya Allah kehidupan kita di dunia dan akhirat bisa barokah. Saya kira itu ya, Mas Naya. Salam sukses selalu buat kita dan salam lestari. Matur nuwun Mbak Asna. Oke, makasih Mbak Asna. Jadi kalau di bidang saya, mari kita sama-sama menjaga hutan, memelihara hutan sehingga fungsi kawasan secara ekonomi, ekologi dapat tercapai dengan baik. Oke, seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasan yang luar biasa sekali Pak Faisal sama Pak Sofyan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan dalam keadaan sehat pastinya. Amin. Dari hasil berbincang pada hari ini bahwasanya jika tanaman sampai pemeliharaan sukses, maka akan mensejahterakan karyawan dan masyarakat sejahtera serta hutan lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.